We are protecting your life precious, health. Di masa penjajahan, obat-obatan yang beredar di Indonesia didominasi oleh produksi Belanda. Obat-obatan tersebut diimpor dari Belanda menggunakan sistem pengiriman melalui kapal. Pengiriman jarak jauh tersebut tentu saja memakan waktu lama. Cerita ini berawal dari kakek saya, Tong Iwo, dan ayah saya, Tong Sisiong atau Sinartono. Di tahun 32, kakek bersama ayah saya yang waktu itu masih umur sekitar 8 tahun, berlayar ke Surabaya. Awalnya untuk mencari peluang hidup yang lebih baik di Indonesia. Mereka memang mempunyai interest besar terhadap dunia kesehatan. Awalnya mereka memulai dengan menjual obat-obatan tradisional dari China di Surabaya. Sejak kecil, ayah saya sudah membantu kakek saya menjual obat. Di tahun 1940-an, obat-obatan farmasi mengalami permintaan yang luar biasa di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Di tahun 42, ayah saya saat itu umur 15 tahun melihat di pasar ada peluang untuk obat farmasi, sehingga ayah dan kakek saya memulai bisnis jual beli obat farmasi dengan menjual obat dari NV Radcam & Co atau Kimia Farma yang dikuasai oleh orang Belanda dan NV Helmix Chemist Fabriken yang dimiliki oleh orang Jerman pada saat itu. Berkat hebatnya ayah saya dalam bekerja, beliau mendapatkan kepercayaan dari NV Radcam untuk memasarkan produk impor mereka di Surabaya untuk mendistribusikan obat-obatan yang diimpor. Sehingga setiap kali ada barang yang tiba di Surabaya, maka Pak Sinartono lah menjadi orang pertama yang dihubungi NV Radcam. Berkat kepandaian beliau dalam bergaul dan berbisnis, maka bisnis yang dilakukan mengalami perkembangan pesat. NV Pharmaceutische Import Maskavage Helmich & Co atau Induk Corporate didirikan oleh seorang pengusaha dari Jerman yang bernama Mr. Helmut Helmich dan seorang apoteker yang juga dari Jerman bernama Mr. Boss di tahun 1913. Sistem yang dijalankan oleh perusahaan tersebut merupakan sistem trading obat. Pada saat itu, suplai obat-obat farmasi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, ditambah pengiriman obat dari Eropa yang memiliki kendala waktu. Sehingga di tahun 1934, kedua pendiri perusahaan tersebut mendirikan NV Helmich Chemie Fabriken di Surabaya untuk memproduksi obat-obatan farmasi dengan merek PIM yang memiliki singkatan Pharmaceutische Import Maskavage dengan tujuan untuk memenuhi permintaan obat-obat farmasi di Surabaya. Setelah kurang lebih 5 tahun terjun sebagai sales, ayah saya melihat potensi dan peluangan yang sangat besar dari penjualan obat farmasi, sehingga akhirnya di tahun 48 kakek dan ayah saya memberanikan diri untuk membeli NV Helmich Chemist Fabriken untuk memproduksi obat sendiri. NV Helmich Chemist Fabriken diakuisisi beserta dengan apoteker handalnya yang bernama Mr. Boss yang mendapatkan penghargaan sebagai apoteker first class di Indonesia pada tahun 51. Di tahun 1948, pada umur 22 tahun, Sinartono menikah dengan Wajanit atau Fan Shi Ing. Sinartono jatuh hati dengan sikap Wajanit yang memiliki kepribadian mandiri, tegas, serba bisa, dan selalu ingin belajar hal baru. Menjadi pasangan yang siap berjuang bersama-sama dalam satu kesatuan, Wajanit membantu Sinartono dalam mengatur pabrik selama kurang lebih sampai tahun 1987. Beliau adalah sosok wanita di balik kesuksesan Sinartono dalam mengembangkan perusahaan PT PIM. Dari pernikahan mereka, lahirlah 8 orang anak. Salah satunya adalah Gunawan, penerus dari PT PIM. Wajanit selalu mendukung apapun yang dilakukan Sinartono. Dukungan itulah yang membuat semangat Sinartono semakin membara
dalam bekerja. Di tahun 1950, Tong Yiwo kembali ke Taiwan dan memberikan perusahaan ini untuk dikelola sepenuhnya oleh Sinartono yang saat itu masih berusia 24 tahun. Pada tahun 1958, sehubungan dengan adanya kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk tidak menggunakan nama asing, maka NV Helmix diubah menjadi PT PIM atau Farmasi Industri Masyarakat. Nama PIM ini diambil untuk mempertahankan nama induk korporasi dari NV Helmix yang bernama NV Pharmaceutique Import Maskapich Helmix & Co. dan juga untuk mempertahankan merek obat yang berlabel PIM. Gunawan lahir di tahun 1958. Ia merupakan anak nomor 6 dari 8 bersaudara. Pabrik PIM saat itu masih ada di Jalan Bungkaran, Surabaya. Saat sedang di pabrik, kadang saya melihat aktivitas produksi obat-obatan yang dipimpin oleh Tuan Bos. Kadang saya juga menemani ayah saya di kantor dan kadang ikut mendengarkan pembicaraan ayah saya dengan klien dan supplier. Tahun 1960-an, sang apoteker handal dari Jerman, Mr. Bos, meninggal dunia. Untuk menambahkan kapasitas produksi, tahun 1970-an, Sinartono melakukan pemindahan pabrik yang lebih luas, yakni dari Surabaya ke Pandaan. Selama 1 tahun setelah produksi, terdapat permasalahan polemik politik yang membuat PT PIM menjadi korban, sehingga izin produksinya tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat melakukan produksi kembali secara total. Hal ini membuat perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar dan berdampak pada permasalahan keuangan, terutama atas modal yang telah diinvestasikan terhadap proyek tersebut. Ini adalah salah satu masa-masa tersulit dari PT PIM. Benar-benar masa yang menantang dan penuh ujian. Hanya orang yang punya integritas tinggi seperti ayah saya yang mampu melewatinya. Masalah ini sangat memeras pikiran dan fisik ayah saya pada saat itu. Hebatnya, beliau punya berbagai keunggulan sebagai seorang pejuang bisnis, sehingga masalah ini dapat dihadapin dengan gentleman. Di tahun 80-an, PT PIM mulai bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyebarkan obat di seluruh Indonesia hingga tahun 92. Di saat inilah saya mulai terjun untuk membantu ayah saya di setiap bagian, terutama di operasional. Saya menemani dan memberikan laporan langsung kepada ayah saya mengenai setiap kondisi di perusahaan pada saat itu. Waktu itu tepatnya di tahun 82. Saat itu saya baru saja lulus kuliah. Jadi peran saya waktu itu membantu mengawasin produk-produk yang dipesan oleh pemerintah, memastikan semuanya berjalan sesuai standar. Tahun 1982 merupakan tahun yang paling sulit bagi Sinartono untuk menyelesaikan segala permasalahan dari proyek pabrik bahan baku yang izinnya tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas. Selain beliau harus mengurusi permasalahan ini, beliau juga memiliki tanggung jawab terhadap produksi obat farmasi yang harus terus berjalan. Karena beban pikiran tersebut, kondisi Pak Sinartono mengalami penurunan. Di tahun 1986, kondisi kesehatan Sinartono mulai menurun. Hal ini memacu Gunawan untuk terus bekerja lebih keras dan lebih giat untuk berusaha meringankan tugas sang ayah. Di tahun 1988, Gunawan pun dipercaya untuk bisa menghandle PT PIM secara total. Inilah awal mulanya Gunawan terjun langsung memimpin PT PIM. Gunawan bertemu dengan Helen pada tahun 1985. Awalnya pertemuan tersebut berawal dari perkenalan yang direncanakan oleh salah satu keluarga dari Gunawan. Ternyata PT PIM merupakan salah satu customer dari pabrik botol milik ayah Helen. Awalnya Gunawan berpura-pura menanyakan harga dan spek botol untuk kebutuhan pabrik. Kemudian dari situlah mereka bertemu dan akhirnya saling jatuh cinta. Bagi Gunawan, Helen
merupakan sosok wanita yang multitasking, pandai dalam mengurus rumah tangga maupun urusan bisnis. Selain itu, beliau adalah wanita yang baik hati, lembut, cerdas, dan pekerja keras. Sosoknya sangat mirip dengan kepribadian dari Ibu Gunawan, Wajani. Tahun 1987, keduanya pun menikah di Surabaya. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Olivia pada tahun 1988 dan Steven pada tahun 1991. Setelah menikah, Helen langsung terjun bersama Gunawan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan. Helen adalah sosok wanita yang menjadi kunci kesuksesan Gunawan dalam memimpin dan mengembangkan PT PIM hingga saat ini. Dari periode 1988 sampai 1992, Gunawan memfokuskan diri untuk menyelesaikan permasalahan dari proyek pabrik bahan baku dengan cara meningkatkan sales dari obat farmasi PT PIM. Beliau mencoba berbagai cara pengembangan pasar dan strategi perusahaan agar hutang dari proyek tersebut dapat lunas secara tuntas. Dengan sikap pantang menyerah, akhirnya permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun 1992. Proyek pabrik bahan baku ini telah banyak menguras permodalan perusahaan dan tenaga dari Sinartono dan Gunawan. We are protecting your life precious, health,